Hai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja, sehat terus. Jangan lupa makan sayur, makan buah biar pencernaan lancar. Jangan minum kopi terus ya. Ingat kalau udah punya asam lambung ya sering itu apa maksudnya? Sendawa, gelegean ya kayak gitu. Itu jangan minum kopi pas perut kosong ya. Ini selain aku ngasih tahu kalian, tapi aku merimain diri sendiri. Nah, hari ini aku itu mau nanggepin curhatan kalian lagi seperti video-video yang lalu. Jadi buat kalian yang baru nge-follow aku atau mungkin baru subscribe ke channel ini, mungkin kalian punya permasalahan pribadi yang kalian tiba-tiba datang subscribe langsung nanyain, "Mbak, aku digini." Nah, coba scroll ke bawah dulu, siapa tahu cerita kalian tuh sama kan. Kayak cerita-cerita yang udah pernah tak tanggepin sebelumnya begitu. Tapi sebelum kita lanjut ke konten, mari kita main binomo dulu. Oke, sekarang saldo di akun real aku ada 6.030.000 sekian. Nah, buat kalian yang mau latihan, mau main-main dulu bisa pakai akun demo di sini. Terus ini aku pakai akun real aku. Nih ya, akun real. Nah, buat kalian yang mau ngisi langsung pencet di sini mengisi rekening. Setelah itu bakalan ada pilihan-pilihannya, kalian mau ngisi pakai apa macem-macem. Langsung dipilih aja. Nih ada Visa, Mastercard, terus apa nih, virtual account, macam-macam, ada BNI, BRI, BCA, CIMB dan lain-lain. Terserah kalian mau milih yang mana. Habis itu langsung ikutin aja instruksinya kayak gimana. Begitu cara pengisiannya. Terus kita langsung main aja. Tentuin dulu investasinya. Ini ada 14.000 sampai 14 juta macam-macam. Sakarmu memilih yang dia. Aku pilih yang 1.400.000. Dan sebelum kalian nentuin grafiknya akan naik atau akan turun, kalian harus lihat grafik-grafik sebelumnya, jadi biar rak keblondro gitu ya. Kita langsung tentuin aja grafiknya, sepertinya ini akan turun. Nah, oke, langsung masuk 2.534.000 dan sekarang saldo di akun real aku ada 7.164.000 sekian. Nah, kalian udah lihat saldo akhir di akun real aku. Piye mantep ra, iso nggo tuku kopi, nggo adus ya, nggo luluran ya, kulitmu ben resik, ben ayu, ben ganteng. Kok sogok tunteng, ngerti ra sogok tunteng. Tapi jangan lupa cek description box ya, ada kado promo menarik, dan jangan lupa download Binomo dan main Binomo sekarang. Oke? Kita langsung lanjut ke konten. Jadi, beberapa waktu lalu itu banyak yang nge-DM aku, bahkan ada yang ke email, padahal email itu tidak untuk curhatan atau tidak untuk kalian curhat dengan bebas, karena email yang tertera di YouTube di description box juga itu email untuk kerjaan. Tapi ada beberapa dari kalian yang udah minta maaf dulu dan kayak, "Maaf Mbak, sebelumnya saya tahu ini email untuk kerjaan gini, tapi saya terus lanjut dia langsung cerita. Ya udah nggak apa-apa, tapi nanti kayaknya aku akan menyediakan satu email tersendiri ya Mas Bagus ya. Nanti akan disediain email tersendiri buat kalian cerita dengan ada beberapa syarat tertentu untuk kalian cerita." Nah, aku tuh milihnya tuh random, yang jelas kalau cerita kalian udah terlihat panjang dan tak baca awalnya dikit doang tuh kalian udah mulai agak detail gitu, nah itu yang akan aku pilih, biasanya begitu. Tapi kadang aku nggak, kalau nge-scroll itu suka kelewatan, ya mohon maaf ya. Semoga ini rezeki kamu ya. Aku nggak tahu ini cewek apa cowok, karena setiap aku cerita aku tidak pernah menambahkan atau memperlihatkan identitas kalian. Jadi buat kamu yang beruntung yang ceritanya tak tanggepin ini, good luck, semoga masalahmu cepat selesai. Oke, jadi ceritanya gini, dia ke email ini. Aku nggak akan sebutin identitasnya, kita langsung baca bareng-bareng aja. Ceritanya gini, "Mbak, aku punya cewek. Kalau dia bilang aku punya cewek berarti cowok lah ya. Kami udah hampir 4 tahun pacaran, terus kami melakukan ML dan dia pecah perawannya sama aku. Dan dari awal aku emang niatnya hanya pengen ML aja sama dia. Jadi dia aku tinggalin Mbak, tapi dia nggak terima. Jadi dia ngadu sama orang tuanya dan datengin saya. Lalu aku disidang gitu sama keluarganya, terus keluarganya minta pertanggungjawaban dengan yang aku lakukan terhadapnya Mbak. Karena anaknya itu masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP dalam kurung grade 8. Kelas 8 itu berarti kelas 2 SMP. Saya berjanjilah ke orang tuanya untuk menikahi dia di atas materai 6.000. Daripada saya masuk penjara Mbak, jadi setelah selesai buat perjanjian dengan keluarganya dia, hubungan kami terus berlanjut, tapi hubungan aku dengan keluarganya cuma 1 bulan baiknya. Setelah itu keluarganya seperti nggak peduli gitu Mbak tentang perjanjian yang telah dibuat, dan nggak tahu kenapa hampir 4 tahun kami pacaran
Hah? Piye maksudmu? Oh oke. Jadi keluarganya cuma sebulan doang menganggap ada perjanjian itu dan mungkin lebih dekat, tapi setelahnya itu enggak dan mereka pacaran sampai 4 tahun. Aku karena seorang cowok yang teguh terhadap janji yang diucapkan, oke. Aku selalu biayain kebutuhannya dia seperti ngasih uang jajan untuk sekolah, belikan dia apa yang dia mau tanpa orang tuanya tahu, dan sesekali membantu orang tuanya secara finansial tanpa orang tuanya tahu. Hampir selama 4 tahun kami selalu melakukan hubungan ML, Mbak, mungkin tak terhitung. Singkat cerita, pacar saya selingkuh dan dengan cowok yang katanya lebih baik dari saya, Mbak, padahal cowok itu mantan narapidana kasus narkoba dalam kurung sabu-sabu. Karena dia selingkuh itu aku putusin dia, Mbak, dan bilang ke dia kalau tanggung jawab aku ke dia udah selesai dan aku udah merelakan dia dengan selingkuhan dia itu, Mbak. Dan aku pun udah bilang ke selingkuhan dia kalau cewek dia itu udah bekas aku dan aku yang pertama, soalnya selingkuhannya itu sok gitu, Mbak. Sok mungkin. Tapi sampai sekarang walaupun aku udah merelakan dia dengan selingkuhannya dia itu, Mbak, dan gak pernah ganggu-ganggu hidupnya dia lagi walaupun kami tinggal di satu daerah, kenapa dia itu masih ganggu-ganggu hidup aku? Terkadang nelpon dan chat lewat WhatsApp. Tolong dong tanggapannya, Mbak, dan kasih solusinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau cerita sebelumnya. Semoga untuk orang-orang di luar sana yang merasakan hal yang sama tuh bisa terbantu dengan ceritamu dan dengan tanggapanku di video ini. Tapi boleh di-remind sekali lagi kalau ini tuh menurutku gitu ya. Banyak beberapa orang laki-laki terutama cerita ke aku kalau aku udah pernah merawani seseorang ini, kemudian ceweknya nggak terima dan ceweknya ini bilang ke orang tuanya, terus aku disuruh ini cerita real ya, aku disuruh bayar sekian juta setiap bulan untuk mengganti rugi itu. Dalam pikiranku ketika dia cerita kayak gitu tuh, berarti perawan bisa dibeli kah? Karena dia harus bayar per bulan itu, dan pas dia udah bayar bulanan, ceweknya tuh udah sama cowok lain kemana-mana, tapi orang tuanya nggak tahu. Jadi orang tuanya tuh taunya sama cowok itu ya. Kadang cewek emang bajingan gitu, aku mengakui itu. Oke, kita balik lagi ke kasus yang ini. Toh nih ya, kalian itu sama-sama mau. Di posisi itu tuh sama-sama mau, bukan dipaksa. Ora wedoke mbok jambak langsung mbok plekake, mbok plengkangke, kan enggak. Ada pembicaraan, ada tawar-menawar, rayu-merayu yang akhirnya membuat kalian berdua itu sepakat untuk melakukan hubungan itu. Pertama itu, buat masnya nih ya, kalau kamu misalnya masih ada emosi, masih ada perasaan yang cemburu, masih ada perasaan yang jengkel kok mantanmu ini kok sama selingkuhannya. Hei, kowe ngomong dewe mau merelakan ya kan? Kowe ngomong merelakan tapi tidak mampu menahan emosi untuk perasaan yang cemburu kayak gitu. Ngerti nggak? Ya wes, niatmu awal kan cuma emang ML-nya doang. Nggak perlu keluar kalau kowe bekasku iki ngene menguak apa ya, cerita lama yang mbok angkat lagi. Kayak bekasku, ngerti ra, rasa sok-sokan. Kalau emang pacarnya dia atau selingkuhannya dia itu emang sok-sokan ke kamu, wes jarke ra urusan, mending kowe ngurusi uripmu ya, mending kowe menata hidupmu biar lebih bahagia, biar lebih bermanfaat dan lain-lain, lu rasa mbok urusi. Terus pertanyaanmu mau ya yang terakhir, dia bilang kalau ceweknya itu masih ganggu-ganggu. Pertama, nih yang harus kamu lakukan adalah blokir nomornya, blokir sosmednya apa segala macam. Nih ya, kalau ada orang yang bilang, cah cilik banget, childish banget caramu kok cah cilik ngeblok, memblokir apa segala macam. Enggak terus, kalau blokir memblokir itu sama dengan anak kecil. Perlakuan yang kekanak-kanakan, enggak. Tapi lebih ke memblokir seseorang dan kamu nggak tahu kabar beritanya dan dia juga nggak ganggu kamu. Itu menghasilkan kenyamanan batinmu, ngerti nggak? Jadinya kamu lebih nyaman, lebih enak, lebih ayem. Seenggaknya kamu nggak lihat dia rak delok selingkuhane, dia rak iso ngechat kowe. Nanti kalau hatimu sudah siap ya, kalau dia ngechat kamu udah biasa aja, rak mbok bales rak masalah, rak mbok bales rak ganggu matamu kuwi cete, lagi mbok buka bloke. Lah nek kowe di-chat terus kowe merasa terganggu dan terngiang-ngiang banget, berarti kamu kan belum move on nih. Ya kan, kamu belum bersih nih hatimu dari kenangan-kenangannya dia gitu kan. Nanti buka blokirnya setelah kamu tuh udah siap gitu loh. Jadi kalaupun dia ngechat meh rak mbok bales pun, chatnya dia yang muncul di awal tuh nggak ganggu matamu gitu loh, ngerti nggak? Paham sampai di sini? Dan nih satu lagi, kadang itu manusia itu diciptakan tuh, ya mungkin kamu berniat untuk awalnya jelek.
Terus karena udah ada perjanjian itu terus kamu berniat bagus, ya udahlah sampai nikah. Kamu bilang mempertanggungjawabkan itu sampai nikah. Tapi kadang manusia tuh diciptakan tuh bukan untuk menemani proses dari 0 sampai 100 kemudian langgeng, enggak. Tapi mungkin kamu diciptakan dari 0 sampai 99. Pas pasanganmu bagus ya, udah bibit unggul A1 dipek wong liya. Jangan sedih dulu, jangan seneng juga, karena belum tentu kalau pas dia dipek wong liyane kuwi ada di proses 100. Bisa juga ketika dia sudah mentas, udah jadi bibit unggul itu tadi, dia juga menemani proses orang lain yang mulai dari 0. Kita nggak ada yang tahu gitu loh, ngerti nggak? Jadi segitu aja saranku kalau menanggapi ceritamu yang cukup singkat itu tadi. Semoga bermanfaat juga, semoga cerita ini mungkin kamu di sana yang lagi nonton merasakan hal yang sama. Semoga video ini membantu. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box and see you on the next video. Bye!